dengan basis modal yang besar juga nggak perlu juga. Ya, pengetahuan yang terbatas pun sebetulnya bisa juga ya. Artinya butuh konsistensi sebetulnya, konsistensi, terus kemudian keinginan belajar yang ya jangan berhenti gitu ya. Karena saya juga di awalnya kan dari isu advokasi, nggak ngerti sama sekali soal kopi, tapi lebih banyak dengar petani, lebih banyak mendengar petani, jadi cara budidaya mereka, wisdom mereka dalam memperlakukan tanaman di kebun gitu kan. Oke, saya Muhammad Syarif Abadi. Saat ini kita berada di Desa Cibeduk, sebenarnya di Kampung Ciaul ya. Ini namanya Blok Cisarua. Jadi di sini ada lahan garapan yang kami produktifkan untuk persemaian kopi, khususnya di kopi Arabica Sigara Rutang. Dan ini kopi yang bersertifikat. Sumber benihnya dari mana, jadi asal usul kopinya, bibit kopinya itu jelas nanti ke depannya. Dan itu udah sekitar 69.800 bibit kopi yang sudah terverifikasi dengan target 100.000 lah, kira-kira begitu. Saya sebetulnya awalnya tuh di isu advokasi ya. Saya di Lampung dari kuliah di Lampung, terus kami ada penelitian soal bantuan hukum kayak gitu di pengadilan-pengadilan, interview dengan hakim kayak gitu. Terbersit gini ya, ada isu soal human trafficking atau perdagangan manusia. Dua hal isu yang berbeda sebetulnya di komoditi kopi juga dengan human trafficking. Cuman ada kesamaannya, sama-sama diperdagangkan. Kopi diperdagangkan juga, human trafficking juga sama. Cuma bedanya komoditi. Komoditinya satu manusia, yang satu kopi. Jadi singkat ceritanya tuh 2019 akhirnya saya memutuskan tidak lagi masuk ke isu-isu penelitian, tapi jadi petani kopi, menggarap kopi di lokasi hutan areal kerja perhutani ya. 50 hektar di Desa Megamendung. Nah, itu sampai sekarang. Nah, ini ada di persemaian kopi di Cibeduk. Jadi persemaian itu bagian paling awal sekali dari proses kopi menjadi yang bisa kita seduh kayak gitu. Yang bisa kita nikmatin gitu. Dari 2 bulan dari biji kemudian sampai ke fase serdadu itu 2 bulan. Lalu kita masukkan ke polybag. Dari polybag itu 7 bulan sampai ke siap tanam nih, siap tanam seperti ini. Sudah lumayan, jadi sudah ada lebih dari 12 daun. Terus diameter batangnya juga udah cukup ya. Ini yang siap tanam, jadi hampir 100.000 sudah bisa salurkan gitu. Insya Allah bulan-bulan inilah bisa disalurkan. Gitu. Jadi sebenarnya untuk di awal pun kita pembibitan aja sudah dapat sebenarnya sudah bisa hidup ya dari proses kopi. Jadi orang mungkin tahu kalau kopi itu di kafe, cuma dari hulunya pun itu sebenarnya sudah bisa menghasilkan keuntungan bagi si petani. Karena untuk menyediakan bibit-bibit kopi yang berkualitas gitu ataupun bersertifikat. Nah, isu sertifikat itu sebetulnya ini soal ketelusuran asal usul. Jadi nanti sertifikatnya juga punya akte kelahiran. jadi dari mana nih kemudian si pembeli akhir tahu bahwa bibitnya itu berasal dari mana, siapa petaninya, terus kebunnya di mana gitu. Nah, itu untuk bisnis proses ke depan akan sangat berpengaruh, karena ke depan kita sustainability agriculture itu soal keberlanjutan budidaya itu pertama kali yang ditanya itu kopinya siapa yang mengelola, kebunnya di mana. Nah, itu buyer atau si konsumen harus tahu
asal usul itu. Jadi sangat penting kalau di awal bibitnya pun harus diketahui asal usulnya. Nah itu kami sudah kerja bareng, sudah disertifikasi oleh Badan Pengawas Pembibitan Perkebunan dari Jawa Barat. Untuk kopi, tadi saya sudah ceritakan bahwa pembibitan itu memang di awal sekali pada industri kopi ya. Jadi ada 4 proses di industri kopi. Pertama di hulu, paling awal sekali memang di pembibitan. Jadi memang harus menyediakan bibit yang berkualitas agar hasilnya juga maksimal. Bibit itu juga nanti punya daya tahan terhadap hama dan terstandar dalam proses budidayanya. Lalu masuk ke lokasi lahan, ditanam, dan ada pemeliharaan gitu. Itu yang pertama. Lalu sampai ke proses yang kedua itu di pasca panen. Jadi setelah panen kita berproses lagi, ada processing kopi. Processing itu kita bisa menentukan proses kopi itu akan menjadi full wash, proses basahnya, terus kemudian ada semi wash, lalu natural, honey, wine, kopi misalkan. Nah, itu akan membedakan cita rasa sebetulnya ketika masuk di kafe atau di restoran nanti pada fase yang terakhir. Lalu setelah menjadi green bean prosesnya, maka kita masuk ke level ketiga. Proses yang ketiga itu roastery. Nah di roastery itu sesuai dengan kebutuhan konsumen ya, mau nanti ada tingkat kematangan yang medium atau yang medium to dark atau dark sekalian. Jadi kadang konsumen juga pengen yang espresso, nah itu sudah masuk ke dark dia dari yang tadi green bean, atau mau yang lebih asamnya dapat ke medium dengan murni arabica kayak gitu. Dan terakhir itu proses yang ada di hulunya, paling hilir ya, itu di horekanya, di kafe, di hotel, di restoran, langsung ke konsumen akhir atau retail bahkan ya masuknya. Dan masing-masing proses itu dari persemaian di lahan, panen, lalu processing, lalu ada roastery, ada bagian akhir di kafe. Itu masing-masing punya SOP, punya manajemen, punya sumber pembiayaan, punya usaha yang masing-masing itu berbeda. Jadi kalau memang teman-teman atau rekan semua pengen masuk ke industri kopi, silahkan milih bagian mana yang paling kalian kuasai, bagian di hulu kah, atau dia memang jago di processing. Kalau di processing jago itu oke, dari beliau ini green bean naturalnya tuh enak banget, banyak muncul fruity-nya, cita rasa buah-buahnya misalkan ya, atau spicy gitu yang lebih ke rempah-rempah, atau bahkan dia memang jago di roasting aja. Ini kalau nggak di roasting sama beliau kurang sedap. Jadi memang beberapa lokasi itu memang punya keahlian tersendiri. Nah, teman-teman silakan pilih dari 4 proses itu mau di mana. Nah, untuk satu bibit untuk arabica ya, kita jual di sini Rp8.000 yang sertifikasi. Memang variatif untuk daerah lain. Saya bahkan dengar di Cirebon itu sampai 12.000 atau daerah lain sampai 9.000. Tapi di sini Rp8.000 satu polybag yang siap ditanam, yang sudah sertifikasi. Lalu kalau teman-teman juga pengen terlibat dalam industri persemaian misalkan ya, proses budidaya di persemaian, itu persiapkan dulu pasarnya. Jangan langsung bikin ya kayaknya saya udah lebih enak ke persemaian untuk cabai gitu. Tapi di situ petaninya petani padi, itu kan nggak nyambung nanti. Jadi persiapkan dulu pasarnya, baru kita memperkirakan berapa yang harus kita budidaya, gitu, sehingga kita sudah siap salurkan atau siap jual,
Jadi masih tetap ada linknya dengan pasarnya. Jadi sebelum usaha tuh ciptakan dulu pasarnya, baru proses budidaya. Saya rasa dari tahun 2019 sekarang ya sekitar 4 tahun ya, itu sudah ada persemaian yang tersertifikasi, lalu ada tempat processing, juga ada roastery. Itu kayaknya dengan waktu yang sedemikian ya hanya 4 tahun ya, alhamdulillahnya sudah sampai ke proses ketiga di kopi nih. Jadi kalau saat ini nanti ke depan rencananya kami akan bangun barista camp. Jadi ada persemaiannya, ada roastery-nya, lalu ada processing kopinya, lalu juga ada kebun kopi yang jadi agrowisata, sehingga teman-teman yang barista atau dari sekolah yang pengen edukasi agro kayak gitu, kita punya dalam satu dari kawasan hulu ke hilirnya. Terus tips atau pengalaman, kita berbagi pengalaman ya buat teman-teman. Artinya misalkan kalau pemerintah memberikan kita bantuan gitu, itu sebetulnya juga stimulus untuk kita petani masuk ke step berikutnya. Ini yang belum terjadi di kelompok tani atau banyak di Gapok Tani itu adalah bagaimana memproses budidaya yang sifatnya komunal atau yang ya biasa saja gitu menjadi pertanian yang punya proses industri kayak gitu. Ini kan biasa terjadi di perusahaan-perusahaan besar ya, perusahaan besar yang punya kebun yang besar, kemudian bisa punya tenaga kerja, punya teknologi kayak gitu, sehingga mereka mampu menjual dengan standar yang baik gitu. Nah di level petani pun harusnya juga sudah memulai proses mengkapitalisasi ini. Oke, bagi rekan-rekan atau teman-teman yang mau masuk ke isu pertanian atau perkebunan ya, ini misalkan ke kopi ya, betulnya juga dengan basis modal yang besar juga nggak perlu juga. Dengan pengetahuan yang terbatas pun sebetulnya bisa juga ya. Artinya butuh konsistensi sebetulnya, terus kemudian keinginan belajar yang ya jangan berhenti gitu ya. Karena saya juga di awalnya kan dari isu advokasi, nggak ngerti sama sekali soal kopi, tapi lebih banyak mendengar petani, jadi cara budidaya mereka, wisdom mereka dalam memperlakukan tanaman di kebun misalkan. Jadi ada nilai-nilai lokal yang saya pelajari justru dari petani yang berjibaku langsung di lahan kayak gitu. Itu yang saya serap. Terus kemudian soal permodalan, memang permodalan itu jadi isu penting juga. Intinya tuh kita punya integritas, konsisten. Kalau sudah punya integritas itu kan yang kita omongin juga dipercaya orang. Ini juga tempat ini nggak mungkin saya punya mengeluarkan uang sendiri, itu juga ada investornya. Artinya mereka mengeluarkan uang dari kantongnya itu dengan tersenyum gitu loh, bukan terpaksa. Nah itu kan butuh integritas. Jadi orang percaya menanamkan dananya ke kita juga memberikan feedback juga ke mereka. Jadi memang ya insya Allah kalau dijalankan dengan hati-hati, terus kemudian ada integritas, keterbukaan juga dengan investor, saya pikir dari yang kecil menjadi besar juga itu nggak mustahil gitu. Karena di luar sana itu banyak yang punya uang, cuma menempatkan uangnya di mana tuh nggak tahu juga. Jangan salah juga, mereka nyari orang, kayaknya ini punya integritas nih, bisa dipercaya. Insya Allah lah. Saya juga nggak punya background duit banyak, terus kemudian punya pengetahuan soal pertanian yang banyak. Yang penting dijalankan konsisten, punya integritas, insya Allah orang akan percaya. Lalu saya juga sudah jual green bean, Arabica dan Robusta ya. Untuk kopi yang siap seduhnya dengan merek Tepa.
Tepa Abadi gitu. Teman-teman, rekan-rekan juga kalau ingin menikmati kopi Tepa, saya ada nomor WhatsApp bisnis ya, itu 0812 86676 012, atau bisa juga lihat di Facebook, ada namanya itu Agri Tepa. Di Google itu perkebunan kopi Agri Tepa Abadi. Nah, teman-teman bisa cari itu, di situ ada nomor saya. Bisa main ke Ciawi atau langsung ke kebun di Megamendung atau melihat persemaian di Cibeduk. Tidak juga harus beli, bisa diskusi, kita bangun komunitas bersama. Makasih. Ya teman-teman, support terus Farmers Indonesia dan jangan lupa subscribe.